guys, siapa nih yang lagi pusing banget mikirin beban hidup? Cielah, udahan kali pusingnya. Mending ikut kita healing aja yuk. Kali ini kita lagi seneng banget nih, karena pengen ke sebuah tempat yang keren abis. Ada yang udah tahu belum kita mau kemana? Yups, kalau dari jalanannya sih harusnya udah ketahuan lah ya. Pastinya destinasi kita tuh sejuk dan indah banget. Namanya Geopark Ciletuh. Gimana nih? Penasaran kan keindahan alam di sana? Yuk ikutin terus ya. Sebelum melanjutkan video ini, tolong di-subscribe dulu ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Yuk sama-sama kita bangun channel ini, karena dukungan kalian adalah penyemangat kami untuk memberikan manfaat, informasi, dan hiburan bagi setiap orang. Eits, by the way, udah pada tahu belum sih Geopark itu apa? Dilansir dari kemenparekraf.go.id, secara konsep Geopark adalah kawasan yang memiliki unsur geologi terkemuka. Dilansir dari kemenparekraf.go.id, secara konsep Geopark adalah kawasan yang memiliki unsur geologi terkemuka. Masyarakat setempat juga berperan serta melindungi warisan alam tersebut. Nah, UNESCO sendiri memberikan penghargaan khusus bagi beberapa geopark terbaik di seluruh dunia loh, dengan gelar UNESCO Global Geoparks atau UGG. Apresiasi tinggi tersebut diberikan karena Geopark memiliki lokasi strategis untuk pariwisata. Selain itu, Geopark juga memberikan banyak manfaat mulai dari wisata edukasi, alam, hingga budaya dalam satu destinasi wisata. Pengembangan Geopark sama halnya dengan mengembangkan aspek ilmu pengetahuan di Indonesia. Kalian udah pada tahu belum? Geopark seringkali menjadi lokasi untuk penelitian geologi hingga flora dan fauna loh. Nah, sejauh ini ada beragam geopark di Indonesia yang telah dinobatkan sebagai UNESCO Global Geoparks. Salah satunya adalah Geopark Ciletuh ini guys. Geopark ini ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 2018. Kawasan ini sekaligus menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat loh. Nah, tapi guys, sebelum sampai ke Geoparknya, kita juga bisa mengunjungi banyak tempat untuk melihat keindahan Geopark Ciletuh. Salah satunya yaitu Puncak Dharma. Puncak Dharma ialah salah satu dataran tertinggi di kawasan Geopark Ciletuh. Bukit di Puncak Dharma berada di ketinggian 230 meter di atas permukaan laut. Letaknya ada di atas Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Sukabumi. Jadi, Desa Girimukti ini merupakan salah satu pintu gerbang Geopark Ciletuh. Biasanya wisatawan melihat keindahan landscape-nya dari Puncak Dharma loh. Keren banget ya guys. Dari puncak ini kita bisa menikmati panorama Teluk Ciletuh yang berbentuk tapal kuda. Selain itu, keindahan tebing-tebing, pesawahan, hingga pantai Geopark Ciletuh juga memanjakan mata. Ada spot yang memudahkan kita untuk menikmati hamparan ombak dan hijaunya pepohonan. Apalagi saat matahari terbenam, tempat ini akan cocok untuk menikmati sunset. Karena Bukit Dharma menghadap ke barat. Katanya, matahari akan terbenam di tengah teluknya. Dan gemerlap lampu-lampu di Geopark ini pun mengganti guratan senja yang ada. Wah, kalau ini sih bikin betah banget ya. Nah, yang bikin kaget adalah harga tiketnya guys. Untuk bisa menikmati pemandangan seindah ini, kita cukup membayar Rp3.000 saja loh. Udah deh, pokoknya bawa kamera yang bagus aja ya ke sini, biar foto-fotonya puas. Yuk buruan ke sini. Puncak Dharma buka setiap hari dari pukul 8.30 sampai dengan jam 6 sore. Nah, jadi itu tadi tuh cuma pembukaan aja guys. Setelah ini kita mau jalan lagi. Di dekat Puncak Dharma,
kita juga bisa menikmati kesegaran Curug Cimarinjung loh. Pokoknya kita tinggal ikutin jalannya aja. Tapi tetap hati-hati ya, karena jalanan cukup berkelok dan tidak terlalu lebar. Kalau kondisi jalannya sih masih aman kok guys. Apalagi masih tetap ditemani oleh hawa yang menyejukkan. Dan setelah menempuh perjalanan sekitar 3 km, kita pun sampai nih guys di Curug Cimarinjung. Curug ini adalah salah satu wisata air terjun di Jeopark Ciletuh. Bisa dibilang ini adalah salah satu curug indah wisata tersembunyi di Sukabumi loh guys. Lokasi Curug Cimarinjung berada di Kampung Cimarinjung, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas. Nama air terjun ini diambil dari nama desa tempat keberadaannya, yaitu Kampung Cimarinjung. Nah, dari tempat parkir kendaraan, kita mesti jalan dulu nih guys, untuk menuju ke curugnya. Tenang, nggak jauh kok, karena deket banget. Dan ini dia nih, akses masuknya. Wah, baru masuk udah disambut oleh banyaknya warung yang menyediakan jajanan di sini. Aduh, bawaannya pengen jajan mulu deh. Oh, ternyata kita masih harus lanjut lagi nih guys. Tapi hanya berjalan beberapa langkah, akhirnya kita menemukan akses masuknya. Udah gak sabar nih, pengen lihat keindahannya. Yuk ikutin terus ya. By the way, kalau dilihat-lihat sih, kawasan curug ini cukup terawat ya guys. Salah satunya, di dekat curug ini terdapat papan yang berisi informasi pembentukan air terjun loh. Pastinya bisa sebagai edukasi bagi pengunjung. Dan tara, di sebelah kanan kita udah terlihat guys, kesegaran air terjun Cimarinjung. Waduh, keren banget guys. Kita bisa melihat dari kejauhan. Atau kalau mau lebih seru bisa mendekat. Yuk, coba kita deketin. Tenang, yang satu ini dideketin gak bakal hilang kok. Gak kayak gebetanmu. Nah guys, sesuai dengan namanya, lokasi air terjun ini berada di aliran Sungai Cimarinjung yang berada pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Sungai Cimarinjung ini merupakan salah satu sungai bermuara ke Teluk Ciletuh di Samudra Hindia loh. Oh iya guys, air terjun ini memiliki ketinggian 50 meter. Debit airnya pun juga begitu deras, sehingga nggak heran kalau view-nya seindah ini. Pesonanya mampu memikat hati yang melihatnya. Apalagi dikelilingi oleh batuan tua yang ditumbuhi pohon kecil di sekitarnya. Menjadikan pesona Curug Cimarinjung ramai akan dikunjungi wisatawan. By the way, tahu nggak sih kenapa air terjun di sini warnanya coklat? Jadi setiap musim, keindahan curug ini memiliki karakteristik tersendiri. Saat musim hujan, airnya berwarna kecoklatan. Alirannya deras sehingga menghadirkan keindahan tak biasa. Dan air ini juga bermuara ke laut langsung ya guys. Jadi menyebabkan sebagian air di pantai ikut berwarna coklat. Nah, sedangkan saat musim kemarau, arus air terjun cenderung lebih tenang dengan nuansa menyegarkan. Biasanya, wisatawan memanfaatkannya untuk berendam, dan sebagian lainnya sewa ban karet. Nah, kalau kalian mau mendekat, tapi tetap perhatikan keselamatan ya guys. Jujur sih, di sini tuh enak banget. Suasananya pun tenang dan cocok bagi jiwa-jiwa overthinking kayak kita. Pokoknya dijamin bikin betah guys. Malah biasanya,
yang udah datang ke sini pengen balik lagi loh. Air terjun Curug ini berada di tengah lereng perbukitan dengan keindahan bebatuan yang begitu mempesona. Lokasi ini sangat tepat untuk membajakan kegiatan hunting foto kamu. Sebuah kawasan wisata air terjun dengan keindahan alamnya yang membuat foto semakin berwarna dan lebih unik. Selain dijadikan sebagai wisata andalan, Curug Cimarinjung juga sering diburu para pecinta alam yang ingin melakukan hunting dengan tempat terbaik yang mereka inginkan. Gak perlu khawatir, berbagai spot menarik bisa kamu ambil lewat sudut mana aja kok. Apalagi jika ditambah penyinaran matahari yang pas, membuat foto terlihat lebih menarik. Dijamin, foto yang kamu hasilkan pun akan lebih instagramable. Untuk harga tiket masuknya, kamu akan dikenakan tarif yang sangat murah, yaitu cukup membayar Rp3.000 aja guys. Selain tiket masuk lokasi, pengunjung juga akan dikenakan tarif parkir sebesar Rp3.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Curug ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Kamu bisa menikmati keindahan curug di waktu tersebut. Jika ingin menikmati liburan yang lebih lama, maka kita bisa berkunjung dari pagi hari ya. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanannya yuk. Gak jauh dari Curug Cimarinjung, ternyata ada curug lagi loh guys. Yang pastinya gak akan nyesel kalau kita ke sana. Yuk ikutin terus ya. Sebenarnya dari Curug Cimarinjung ke Curug Sodong berjarak sekitar 9 km guys. Ya lumayan lah ya, waktu tempuh normal sekitar 30-an menit. Bisa tidur dulu lah ya di jalan. Eits, tapi nyesel sih kalau tidur karena gak bisa menikmati sensasi perjalanan di tempat sejuk ini. Dan akhirnya udah deket nih guys tempatnya. Kita akan melewati jalan perkampungan yang tidak terlalu lebar, tapi masih aman kok. Apalagi kanan kirinya sawah. Indah banget guys. Semakin dekat dengan tujuan, jalannya pun agak berkelok dan turun ya guys. Jadi hati-hati ya. Tapi nggak apa-apa sih, kan emang butuh perjuangan. Gak jauh dari rumah warga tadi, kita akan menemukan penginapan juga loh guys di sini. Desainnya pun unik banget. Interiornya terbuat dari kayu. Cocok ya untuk lari dari hiruk-pikuk perkotaan. Nah, akhirnya kita sampai juga nih guys di Curug Sondong. Curug ini letaknya ada di dalam kawasan Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas. Wah, pas kita masuk ke kawasan ini, suasananya tuh udah enak banget loh guys. Ditambah pemandangannya juga super sejuk. Dari pintu masuk udah kelihatan lah ya indahnya air terjun yang satu ini. Yuk, coba mendekat. By the way, air terjun ini memiliki nama lain selain Curug Sodong dan Curug Kembar, yaitu Curug Penganten. Nama tersebut disematkan pada air terjun ini karena memiliki aliran yang serupa atau kembar, dan mirip layaknya sepasang pengantin yang sering berpasangan. Debit airnya ini juga tergolong sangat besar, sehingga hempasan angin dari air terjun cukup tinggi. Air terjun ini berada di sebuah tebing batu yang bagian bawahnya berbentuk cekungan sebagai tempat aliran air. Curug Sodong ini memiliki sebuah kisah mistis di mana disebutkan oleh warga sekitar loh. Konon katanya, sering digunakan oleh sejumlah orang untuk mengetes ilmu kebatinan dan kenarugaan. Yang mengerikan dari cerita tersebut adalah orang yang akan mengetes ilmu tersebut tubuhnya harus dipotong-potong. Dan setiap bagian tubuhnya harus dihanyutkan dari puncak air terjun Sodong ini.
Setelah itu, jika ilmu dianggap berhasil, maka tubuhnya akan kembali menyatu dan kembali hidup. Dari sinilah, ilmu kenarugaan seseorang disebut berhasil dan memiliki kekuatan tinggi. Mitos kedua, disebutkan bahwa sepasang kekasih yang belum menikah dilarang untuk berenang di danau kecil dari hasil tumpahan air terjun ini. Waduh, dan jika mitos ini dilanggar, maka pasangan tersebut akan mati tenggelam. Hal ini konon pernah terjadi pada tahun 2000-an loh guys. Saat itu, ada sepasang kekasih yang mencoba berenang di danau kecil Curug Sodong ini. Dan tiba-tiba tenggelam, sampai jasad mereka hilang. Setelah beberapa hari, jasad mereka ditemukan tepat di bawah air terjun. Setelah jasad mereka diangkat, esok harinya air terjun tiba-tiba berhenti mengalir. Dan selama beberapa hari, air terjun tersebut mengering. By the way, selain memiliki pemandangan yang indah, suasana di sini juga membuat kita merasa betah. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter ya. Keunikan dari air terjun ini adalah pemandangannya yang indah banget. Apalagi di sekitarnya ditumbuhi pepohonan yang hijau dan rindang. Dinamakan Sodong karena di balik dari air terjun ini terdapat cekungan yang menyerupai sebuah goa. Dan dalam istilah bahasa Sunda, cekungan yang menyerupai gua tersebut sering disebut sebagai sodong. Aliran Curug Sodong berasal dari satu curug yang berada di atasnya, yaitu Curug Cikanteh. Yuk, penasaran nggak? Coba yuk kita ke sana. Nah, ternyata untuk menuju ke sini aksesnya cukup bikin tegang ya guys. Kita harus melewati jalan yang agak sepi. Selain itu, harus nyebrang jembatan bambu ini. Tapi, sebagian pengunjung yang memiliki energi ekstra biasanya akan berusaha untuk mengunjungi Curug Cikanteh ini. Gak cuma mau foto-foto aja, tapi biasanya mereka juga mengumpulkan banyak pengetahuan di lokasi yang mereka kunjungi. Pokoknya cinta banget deh. Nah guys, ternyata perjalanan kita kali ini sudah cukup panjang ya. Dan sekarang saatnya kita menuju Pantai Palangpang. Pantai ini terletak di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aduh guys, pas nyampe sini tuh suasananya langsung beda. Kayak ada aura kebahagiaan tersendiri. Langsung happy. Apalagi cuaca hari ini cerah. Jadi mendukung banget untuk kita bermain air di tengah birunya laut di Ciletuh ini. Nah, menikmati keindahan laut akan lebih terasa jika menaiki perahu wisata yang tersedia. Sehingga kita bisa lebih dekat saat menyambangi spot favorit di tempat ini. Tarif naik perahunya antara 300 sampai dengan 350 ribu rupiah aja guys. Dengan penumpang maksimal 10 orang ya. Wah, sensasi naik kapalnya seru banget guys. Maka kita akan dimanjakan oleh pemandangan yang mahal. Asli deh, bikin betah banget. By the way, selain dapat menyaksikan keindahan alam, para pengunjung juga dapat menikmati tangkapan ikan para nelayan yang dijual di tempat pelelangan ikan dengan jenis yang bervariasi. Hamparan pantainya juga cukup luas dan panjang loh guys. Biasanya sering menjadi tempat diselenggarakan kegiatan massal seperti festival budaya hajat laut. Pantai ini dipergunakan juga sebagai tempat pendaratan bagi wisata olahraga para layang atau para motor.
dan sebagai pelabuhan nelayan dan tempat pelelangan ikan. Sungai Ciletuh dan Cimarinjung tadi bermuara langsung ke pantai ini. Nah, akhirnya kita sampai juga nih di Pantai Kunti. Pantai Kunti adalah satu di antara spot wisata Geopark Ciletuh yang wajib dikunjungi, guys. Pesona hamparan pasir putih yang membentang indah menjadi daya tarik tersendiri. Sebutan Pulau Kunti terus menjadi nama yang tak sedikit dibuat penasaran. Ya, meskipun nama tersebut kental akan mistis, tapi itu semua hanya sebutan orang-orang dulu di sana aja kok. Di sini ada juga deretan karang sisa lava gunung api puluhan juta tahun silam, dan rimbunan pohon yang menambah kesan eksotik wisata di pantai ini. Jadi gimana nih perjalanan bikin betah ID kali ini, guys? Seru banget kan? Kita udah menjelajah pesona bagai surga di Sukabumi. Dan tentunya gak cuma berhenti sampai di sini aja loh. Kita masih akan terus mengunjungi tempat yang gak kalah eksotis lainnya. Tapi seperti biasa, subscribe dulu dong channel Bikin Betah ID. Follow juga Instagram Bikin Betah Official. Karena yang bikin betah ada di sini.